Nama saya Maria Katarina Sumarsih. Saya adalah ibu dari Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan, korban penembakan saat tragedi Semanggi I pada 11-13 November 98. 21 tahun sudah saya berjuang mencari keadilan bagi putra saya. Meski presiden sudah berganti sekian kali, Wawan dan kawan-kawannya belum juga mendapatkan keadilan. Salah satu yang saya lakukan agar presiden bisa mendengar perjuangan saya adalah lewat aksi Kamisan. Sejak 2007, saya bersama para korban dari berbagai kasus memulai aksi diam di seberang Istana Negara. Kami mengenakan busana hitam dan berpayung hitam. Saya tak menyangka aksi ini akan bertahan begitu lama hingga 13 tahun. Apakah saya ingin berhenti? Ya, saat saya berjalan selangkah demi langkah, kadang terbersit keinginan saya untuk menyerah. Saya lelah, sebab tuntutan kami tak pernah digubris. Bukan hanya kasus Semanggi I yang tidak ada kejelasannya. Kasus hilangnya Wiji Tukul, kematian aktivis buruh Marsinah, matinya aktivis HAM Munir juga bernasib sama. Meski begitu, saya bersyukur menyaksikan aksi Kamisan saat ini, sebab telah menjadi ruang publik bagi banyak orang. Saya berterima kasih atas empati, dukungan moral, dan pendampingan yang dilakukan dari berbagai komunitas. Merekalah yang membuat saya semangat dan tak gentar. Meski lelah dan putus asa, barangkali saya dan keluarga tak akan menikmati apa yang diperjuangkan lewat aksi Kamisan. Tapi saya bahagia ketika anak-anak muda berdatangan ke aksi Kamisan dan terinspirasi mengadakan gerakan serupa di kota-kota lain. Harapan saya adalah agar penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di pengadilan menjadi barometer penegakan hukum dan HAM. Bagi kebanyakan orang, hitam itu adalah lambang duka cita. Tapi bagi saya, hitam adalah lambang keteguhan di dalam cinta.
Mic sudah menyala. Silahkan Mas Ahmad Hidayat mulai. Ini kameranya. Wis. Udah mulai. Wis ya? Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jumpa lagi dengan saya. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Hidayat selaku Sekjen Dewan Kota Kediri. Langsung to the point saja. Sebenarnya kegiatan ini hanya sebatas, mungkin bisa jadi lebih. Bahasanya kegiatan ini mungkin banyak orang yang merindukan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dewan Kota Kediri. Nah, kebetulan di hari ini kita bersama Mas siapa? Damar Lestari. Mas Damar Lestari. Itu nama asli ya? Ya, nama asli. Lain. Ya. Nama asli bisa. Mas Damar ini sebagai apa? Salah satu relawan aksi Kamisan ya. Berarti di Kamisan itu tidak ada struktur baku ya? Nggak ada ya. Oke. Mas Damar ini tentunya lahir di Indonesia dan ya, betul ya. Dan pastinya salah satu mahasiswa yang masih aktif meskipun semesternya udah expired ya. Ya sama seperti saya gitu. Oh ya, saya perkenalkan, nama saya itu Ahmad Hidayat yang bisa dipanggil Yayan. Asal dari ya Indonesia juga. Terus untuk tema kali ini terkait bincang santai mengenal lebih dalam terkait aksi Kamisan Kediri. Mungkin lebih diawali tentang sejarah Kamisan global aja ya di Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan Kediri. Monggo Mas Damar. Langsung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kawan-kawan semuanya. Nama saya Damar, salah satu relawan aksi Kamisan di Kediri, kota maupun kabupaten. Kalau mungkin ke pertanyaannya Mas Yeyen ya, panggil Mas Yeyen aja. Kalau jalannya memang pertama kali ada aksi Kamisan itu tanggal 18 Januari 2007. Itu bertempat memang di depan Istana Presiden. Ya. Untuk inisiatornya ataupun orang-orang yang mengawali, pertama ada Bu Sumarsih. Itu adalah orang tua dari almarhum Wawan, salah satu korban dari kerusuhan Semanggi 1. Semanggi 1. Yang tadi sempat ditampilkan ya. Terus ada juga istri dari almarhum Munir, sama salah satu lagi beliau saya lupa namanya. Nah, sebenarnya awalnya ini dari jaringan solidaritas keluarga korban. Gitu ya. Dari jaringan solidaritas keluarga korban mengenai kerusuhan dari Semanggi 1, Semanggi 2, Trisakti dan sebagainya. Intinya adalah kejahatan-kejahatan di masa lalu. Akhirnya dari teman-teman Kontras sama JRK, Jaringan Relawan Kemanusiaan, itu mengajak dari 3 orang itu tadi untuk mengadakan semacam aksi damai yang disepakati setiap minggu rutin, dan akhirnya tercetus aksi Kamisan tadi. Jadi kalau dihitung dari sekarang itu 18 Januari 2007 sampai hari ini 2020, berarti 13 tahun kurang lebih di depan istana, dan tercatat hanya 1 kali diterima ataupun ditemui oleh Presiden Jokowi, itu di masa kepemimpinannya Jokowi. Di SBY belum pernah, di kepemimpinannya SBY belum pernah sama sekali, di Jokowi baru 1 kali. Mungkin kalau bentuk kegiatannya memang aksi damai di depan istana, terus memang setiap Kamis ini menyurati ke Presiden mengenai semacam penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM. Dan mungkin kemarin saya mendapatkan info dari kawan-kawan itu mengenai putusannya Jaksa Agung yang mengatakan Semanggi 1 dan Semanggi 2 itu bukan kasus kejahatan HAM berat.
Nah itu kan akhirnya digugat oleh Bu Sumarsi dan kawan-kawan di PT UN Jakarta. Kalau nggak salah nanti putusannya tanggal 28 Oktober 2020. Mungkin semoga juga nanti baik untuk kita, positif juga. Ya, semoga. Mungkin itu sih. Kalau untuk apa ya, teman-teman menanyakan payung dan lain-lain. Kalau payung memang sebagai tanda apa, tempat berlindung di sebuah negara. Terus kalau untuk warna hitam memang adalah pertama kita duka cita, terus dari hari ke hari itu adalah keabadian semangat perjuangan dan menyebarkan cinta kasih sama manusia, dan memang mengutuk keras untuk mengenai itu tadi kasus kejahatan HAM yang sampai hari ini belum selesai. Mungkin itu sih refleksinya untuk sejarah yang ada di pusat. Sebenarnya kita kasih kamisan. Terus kalau yang di Kediri berawal dari di Kediri ini kalau nggak salah salah satu teman-teman organisasi. Jadi ketika ada momentum Hari HAM, terus teman-teman ini mengadakan diskusi mengenai mengambil temanya langsung spesifik kamisan, langsung spesifik kamisan, tempatnya di Taman Ngeronggo. Akhirnya dari situ, dan kebetulan saya yang semacam memantik ketika dulu teman-teman mengadakan diskusi itu. Nah di situ ternyata ada sambutan baik dari kawan-kawan yang lain, kampus lain. Terus kita pertama kali itu nggak langsung aksi kamisan, jadi menggunakan semacam nama awal itu pakai kita akar. Itu ya. Dari tahun berapa? Baru itu. Akar itu semacam wadah momentum ketika lagi ramainya film Akar Unggul. The Baja. Oh, The Baja. The Baja kalau nggak salah. Ya, kita pernah nobar di teman-teman basecampnya FNKSDA Daulat Hijau di Kediri, di daerah Bandar. Nah, kita akhirnya teman-teman kita pakai nama akar ya. Aliansi Kekuatan Rakyat. Pertama kali kita turun kalau nggak salah bulannya saya agak lupa, Februari kalau nggak, Januari akhir ke Februari awal. Itu bentuk kegiatannya kita pasar pakaian gratis. Iya, jadi pakaian bekas yang masih layak dipakai. Terus ada kawan-kawan lain yang menyumbangkan ke kita. Terus kita lokasinya itu ya sedikit mungkin aneh, di halaman Masjid Agung Kota Kediri. Menarik sangat. Pertama kali di Masjid Agung, halaman Masjid Agung. Kita nggak pakai izin, langsung izin ke Satpam keamanan lah. Akhirnya diperbolehkan sama beliau, ya udah, karena kegiatannya pun sosial, lebih condong ke sosial, akhirnya dapat respon baik dari sekitar, karena kan kalau lalu lintas di situ kan buat jalan bis juga. Akhirnya ya tukang becak, terus pedagang asongan, terus yang lain lah, itu akhirnya merespon baik kegiatan kita mengenai pasar pakaian gratis itu. Dan itu sebelum pandemi, jadi memang benar Februari, awal Februari. Mungkin itu sih di Kediri ya, di Kediri sejarahnya seperti itu. Di pertama akar, terus mulai memakai nama aksi kamisan itu di minggu keempat kalau nggak salah, minggu keempat ataupun minggu kelima. Kayaknya kita memberanikan diri, ya wes lah, kita pakai nama kamisan gitu. Aksi kamisan Kediri langsung. Nah pertama kali kalau nggak salah kita pakai nama aksi kamisan itu diterpa pandemi COVID. Itu akhirnya kita online. Diskusi sama ketua gugus tugasnya COVID Kota, kalau nggak salah Dr. Fauzan, itu di rootnya Rumah Sakit Gambiran kalau nggak salah. Iya benar, Rumah Sakit Gambiran. Dan akhirnya itu sedikit ada respon baik di media sosial, di Instagram khususnya, karena kita platformnya masih di Instagram, dapat respon baik, dan ternyata terus berkembang sampai hari ini. Mungkin minggu Kamis yang kemarin yang dikabarkan kita dipaksa untuk memang
batal aksi Kamisan itu yang ke-27. Jadi terhitung sudah 27. Yang ke-27 itu 27. yang gagal. Iya, yang digagalkan, yang dibatalkan sama pihak yang berwenang seperti itu. Ini tuh kalau di Kediri sendiri. Mungkin mau mengklarifikasi terkait kegiatan yang Kamis kemarin yang sempat gagal itu. Sebenarnya kan banyak omongan, ada yang negatif, ada yang positif. Begitupun berita-berita yang di media. Mungkin perlu diklarifikasi lah gitu. Kan memang sebelum hari Kamis kita sempat ngopi sama teman-teman relawan yang lain. Kita membicarakan semacam Kamisan 27 yang Kamisan kemarin tidak jadi itu seperti apa, karena merespon Kamisan yang ke-26 itu sangat ramai, pun momentumnya barengan sama aksi demonstran Omnibus Law di pagi di DPRD Kota Kediri tepatnya. Ada aksi paginya. Nah ternyata, tapi sebelum ada seruan aksi di pagi hari, kalau nggak salah di hari Selasa kita sudah bikin pamflet, kita upload di Instagram, dan itu responnya banyak, 500 like kalau nggak salah. Padahal ya 500 like, padahal kita follow-nya masih kalau nggak salah masih 200-an, tapi ya tembus 500 like. Nah dari situ apa ya, semacam menimbulkan keramaian ketika aksi Kamisan yang minggu lalu 26 itu. Nah ketika 27 aksi Kamisan ke-27 ini ternyata pihak keamanan merespon dengan apa ya, menurut saya sih sedikit berlebihan. Yang pertama adalah ternyata adanya razia yang memang berletak di depan Kapolres. Pas depan Kapolres. Iya, di sekitaran ATM dan Pasar Bandar itu. Setelah itu kita juga nggak tahu itu razia apa, tapi akhirnya ada beberapa kawan yang terjadi razia namun hanya dimintai untuk memperlihatkan identitas dan lain-lain. Kalau klarifikasinya memang untuk Kamisan yang ke-27 kemarin kita memang tidak mengirimkan surat, tidak mengirimkan surat ke pihak keamanan. Namun jauh sebelum itu sebenarnya komunikasi kita itu baik. Komunikasi baik pun kita dulu pernah menawarkan untuk satu surat itu semacam 4 hari, 4 minggu. Ya, satu surat langsung 4 minggu dalam 1 bulan. Tapi ternyata beberapa pihak pun mengatakan ya wis Mas, ya udahlah Mas, nggak usah, nggak apa-apa gitu. Jadi karena nggak usah surat, tapi memang komunikasi kita yang sudah baik. Komunikasi emosionalnya udah baik. Nah, tapi karena momentum yang Kamisan 26 itu membludak dan pihak keamanan tidak ada persiapan, jadi masa kita hampir ada 200-300 dan pihak keamanan saya bisa dihitung ada 10 kalau nggak 8 lah. Nah, dari situ mungkin kemarin kenapa aksi Kamisan 27 ini digagalkan, mungkin karena itu. Pun yang memang pasti adalah kita tidak mengirimkan surat memang, karena biasanya kita mengirimkan surat. Klarifikasinya mungkin itu. Dan untuk berita-berita yang lain semacam ada razia dan lain-lain, saya juga sebenarnya tidak tahu juga itu bagaimana maksudnya. Tapi memang semoga kedepannya aksi Kamisan ini akan tetap berjalan lancar, khususnya di Kediri. Karena apa ya, kita pun aksi damai. Iya, aksi damai ini ditekankan untuk kawan-kawan yang lain. Kita aksi damai ketika memang ingin join ataupun ingin ikut gabung di aksi Kamisan Kediri, monggo silakan, tanpa memandang Anda berasal dari organisasi apapun, entah Anda mahasiswa, entah Anda pelajar, tanpa status apapun, tanpa kelas apapun. Itu yang harus dipahami, dan kita tidak anarkis sama sekali. Maksudnya tidak ada kerusuhan. Tidak ada kerusuhan. Karena aksinya ditekankan lagi aksi damai. Mungkin itu sih kalau di Kediri sendiri. Untuk saat ini ya, kira-kira peserta itu dari kalangan mana aja? Mayoritas masih mahasiswa. Kenapa kok mahasiswa gitu? Ini yang mungkin menjadi pembahasan yang menarik gitu. Kenapa kok mahasiswa ya? Mungkin mungkin dari kita juga kurang terjun, maksudnya kurang ke grassroots, kurang ke akar rumput. Jadi semacam kawan-kawan serikat buruh, kawan-kawan serikat petani itu belum terjamah.
dan hari ini yang merespon memang masih mahasiswa. Namun akhir-akhir ini pun kita juga semacam mendapatkan dukungan dari kawan-kawan pelajar dan lain-lain. Kalau ada berita ataupun ada anggapan masyarakat umum yang mengatakan bahwasanya pelajar bukan ranahnya untuk katakan menyampaikan aspirasi dan lain-lain, saya kira itu salah besar, karena bagaimanapun pelajar adalah generasi penerus dari bangsa ini. Ketika memang pelajar tidak mendapatkan semacam pengalaman, ini dalam tanda kutip bukan pelajar yang rusuh dan lain-lain, enggak, tapi bagaimana pelajar ini mendapatkan pendidikan kritis, dan itu bisa untuk menjadi bekal ketika memang pelajar ini meneruskan ke jenjang mahasiswa, siswa ini melanjutkan ke jenjang mahasiswa. Jadi anggapan-anggapan bahwasanya pelajar itu enggak harus pelajar itu ikut demo cuma buat rusuh dan lain-lain, ya mungkin itu kerjaannya buzzer saja itu. Jadi narasi-narasi itu terus diulang. Tapi itu bisa jadi loh ketika ada klaim bahwasanya pelajar itu membuat rusuh ya. Mungkin ada beberapa kota terjadi. Ya, mungkin benar. Sebabnya kan dari segi pendidikan ataupun lingkungan gitu ya. Padahal kan di Kamisan sendiri kan kita mengajarkan aksi-aksi damai. Aksinya itu meskipun pasti, tapi kita itu ya tetap damai gitu. Tidak rusuh, tidak sampai chaos lah apa gitu. Mungkin ketika pelajar itu ikut aksi Kamisan, saya kira mereka itu bisa membentuk karakter yang menahan emosionalnya gitu. Benar. Edukasinya sih. Lebih ke edukasi menurut saya itu. Kalau pelajar ikut mungkin lebih ke edukasi. Iya. Kita sepakat. Jadi kan wajar ketika aksi Kamisan ini kan aksinya setiap hari Kamis. Nah, kemudian mengapa kemarin itu selalu banyak bentrok, banyak kaca DPR yang pecah ataupun warung warganya sampai terbakar? Mungkin karena orang-orang yang ikut aksi itu dia itu mungkin ya, dia itu tidak berpengalaman, kemudian suasana sudah mulai panas, akhirnya emosinya terpancing gitu. Nah, benar, itu yang bikin bahaya gitu loh. Pun bisa juga semacam bahasanya ini kiriman gitu, menyusup maksud saya. Jadi ada katakan mungkin dalam tanda kutip pemerintah mengutus orang-orangnya untuk masuk di aksi demonstran, menyusup di demonstran, barisan aksi massa, terus membuat seperti itu kan bisa. Tapi masih kemungkinan sih. Jadi kalau untuk pelajar memang saya mengusulkan itu lebih edukasi. Saya menekankan itu untuk kawan-kawan pelajar di Kediri. Monggo kalaupun memang ingin ikut berkenan di setiap hari Kamis di aksi Kamisan Kediri ya. Tapi memang jangan pernah melupakan substansinya. Kita belajar. Kita nggak rusuh. Intinya ya seperti itulah. Jadi jangan menganggap aksi Kamisan ini nanti bisa buat kita wadah untuk fight ataupun rusuh itu jangan. Mending ketika mau fight ya mending di atas ring aja. Ya itu benar. Nanti ikut lokal wisdomnya Kediri kan ada pencadar bisa ya. Boleh lah gitu. Boleh. Mungkin mereka itu pandangannya gara-gara pandemi tidak bisa bertemu, tidak punya lawan tanding, ikut aksi untuk buat lawan tanding gitu. Ya jangan seperti itu pola pikirannya kan gitu. Ya benar. Bisa ya. Masih ngeri ini. Itu. Iya. Terkait selama ini kan aksi Kamisan Kediri pesertanya kan udah rela panas-panasan sampai kulitnya gak ada yang glowing kan istilahnya gitu kan ya. Bahkan gak ada ceweknya, cowok semua. Iya, mungkin kalau ada ceweknya 1-2 mungkin kan ya. Ada. Nah, itu kira-kira apa sih yang diperjuangkan? Kemudian isu apa aja yang diadvokasi untuk selama ini gitu sampai sekarang? Kalau untuk sampai saat ini sih kita belum sebenarnya terus terang kita belum ada semacam pengawalan yang konkret terhadap suatu permasalahan pun dengan Omnibus Law ataupun dengan yang lain, itu kita belum ada sama sekali. Tapi memang untuk saat ini kita titik poinnya adalah konsisten setiap Kamis kita ada di bundaran Kediri Zoo, monumen itu. Kalau untuk sampai saat ini memang belum ada ya masih untuk semacam kasus dan lain-lain. Namun untuk kawan-kawan yang lain mungkin ya itu sudah ada. Kayak kemarin teman-teman Aliansi Perempuan Kediri itu kemarin teman-teman mengawal salah satu kasus kekerasan seksual lintas
ini pelaku dan korban ini lintas kampus. Nah, untuk pelaku ini ternyata track recordnya terhitung kalau nggak salah sudah 3 kali. Intinya sudah menjadi predator lah. Udah jadi Sudah berita. jadi predator. Ini salah satu kampus di Kota Kediri. Korbannya juga salah satu kampus, tetapi lintas, jadi beda kampus gitu. Mungkin kita semacam mendampingi seperti itu sih. Jadi kalau untuk kasus kita ataupun fokus kita memang bagaimana merawat ingatan tadi, menolak lupa, Ya, betul. edukasinya ke masyarakat Kota Kediri. Meskipun ada kawan-kawan ataupun dari elemen lain menganggap itu nggak efektif karena Anda di jalan, Anda orasi, Anda mengedukasi orang itu di jalan lalu lalang, jadi nggak terlalu fokus dan lain-lain. Kita mengakui hal itu, namun memang untuk hari ini kita konsisten ya. Setiap hari Kamis, Setiap hari Kamis. ketika memang hari Kamis ini selalu ada aksi Kamisan di Kediri, orang-orang kan lama-kelamaan akan merasa penasaran. Ini apa ya gitu? Kok Ya. baru di Kediri? Dan ini semacam nyeleneh kalau menurut saya, karena kenapa saya mengatakan ini nyeleneh, ini membuat orang-orang kaget. Saya mengambil itu dari betapa apa ya, semacam bukan represif sih, masih di bawahnya represif. Pihak keamanan ini seperti, ini apa sih mas? Aksi Kamisan ini apa tuh mas gitu? Karena kita nggak apa pihak-pihak entah kepolisian, entah yang lain-lain ya, Satpol PP dan lain-lain di Kediri ini masih semacam kebingungan. Kalau ini aksi namanya aksi Kamisan, tapi kok aksi damai, enggak aksi demonstran dan lain-lain. Nah, dari situ saya bisa menganggap bahwasanya di Kediri ini aksi Kamisan ini semacam menjadi, kalau bisa dikatakan trending topik bisa. Kalau untuk fokus ke kasus kita memang sampai hari ini belum, memang lebih ke edukasi, terus bagaimana memahamkan terlebih dahulu kepada masyarakat kota maupun kabupaten Kediri khususnya untuk mengetahui aksi Kamisan ini sedikit demi sedikit. Mungkin sampai itu. Kalau untuk sejarah juga kan kemarin ngobrol sama kawan-kawan yang lain, ternyata aksi Kamisan Kediri kan udah pernah ada itu tahun 2018-2017 lah. Tapi tempatnya ada di Pare. Iya. Tempatnya ada di Pare, dan kalau di tahun itu mungkin saya masih semester awal, kalau di kuliah saya masih semester awal. Ternyata pernah ada memang, namun ada beberapa faktor yang membuat kawan-kawan aksi Kamisan Kediri yang tempatnya ada di Pare ini semacam vakum, vakum dan lain-lain. Nah, hal-hal itu dan baru hidup kembali ini di tahun 2020 mungkin. Ini kan di kota-kota lain ini aksi Kamisan nggak ada, seperti hanya di Tulungagung, Jombang, Blitar. Nah, kira-kira ketika kota-kota yang ada aksi Kamisan, ketika dia ingin ikut aksi Kamisan, aksesnya yang dekat ya, yang dekat hanya Kediri, kira-kira boleh ikut gak gitu? Boleh. Kita di awal sangat boleh, karena kita di awal kalau nggak salah aksi Kamisan yang keberapa saya lupa, sering teman-teman dari Nganjuk datang, dan alhamdulillah sekarang teman-teman Nganjuk ini memiliki akun Instagram juga, aksi Kamisan Nganjuk. Alhamdulillah ini baru juga. Nah, kalau di Karesidenan mungkin memang Kediri sama Nganjuk. Untuk yang lain semacam, saya belum mendapat info juga sih. Kalau di Tulungagung juga belum ada, di Blitar belum, Galek belum, Ponorogo belum, Madiun juga belum. Kita nggak membuat semacam yaitu tadi kelas dan lain-lain. Jadi siapapun boleh ikut. Itu yang perlu ditekankan. Siapapun boleh ikut untuk ikut aksi Kamisan. Kediri ini memang masih yang sama Nganjuk ya. Nganjuk sama Nganjuk. Mungkin Jombang itu bisa meniru Kediri kayaknya ya, soalnya kan di Jombang itu gerakan-gerakan edukasi seperti ini sangat masif lah. Di situ kan ada namanya Daulat Hijau dan ada komunitas lupa. Jadi basisnya santri itu.
Nah, ini sangat menarik ketika kita itu dipertemukan di suatu tempat, kemudian entah itu mungkin ya akan terbentuk ketika kegiatannya itu hari Rabu, mungkin bisa dijuluki aksi Aksi Rabuan Rabu. atau Selasaan gitu. Nah, Jadi kita itu gak mematok di hari Kamis aja gitu kan. Nah, mungkin di Kediri itu ketika ini kan udah namanya si Kamisan. Kira-kira ketika aksinya itu di hari Selasa, apakah nama dari aksi Kamisan itu diganti hari Selasa gitu? kalau ini maksudnya di hari Selasa ini aksi apa ini? Ya mungkin Sama bergeser ataupun mungkin karena berizinnya hanya dikasih hari Selasa doang, akhirnya aksinya hari Selasa gitu. Mungkin tetap aksi Kamisan. Mungkin tetap aksi Kamisan Tetap ya. aksi Kamisan karena Wah, apa rela sebenarnya seperti yang dikatakan awal tadi, kita kan nggak ada struktur memang. Jadi ini yang memang sampai hari ini jadi pertanyaan pihak keamanan. Pihak keamanan itu sering menanyakan ke saya khususnya, Mas Damar ini korlap ya? Bukan, saya bukan korlap, saya bukan siapapun, saya bukan penanggung jawab dan lain-lain. Memang di aksi Kamisan ini tidak ada struktural. Tidak ada struktural. Jadi memang kita relawan aksi Kamisan. Nah, aksi Kamisan ini pertama lahiran seperti yang di awal tadi di Jakarta. Ada yang juga di Bandung, akhirnya ke kota-kota lain. Dan memang kalau di awal berdiri di kota-kota lain, kita mendapatkan informasi juga bahwasanya kawan-kawan ini sering dibubarkan. Sering dibubarkan entah dengan pihak keamanan, entah dengan pihak ormas, di organisasi masyarakat saya juga nggak tahu apa. Itu memang sering. Dan memang tuduhan yang paling awal adalah aksi Kamisan ini, mohon maaf, ini adalah orang-orang apa yang masih memiliki darah terhadap keturunan PKI. Itu tuduhan yang paling awal dan paling sering dilontarkan terhadap kawan-kawan yang ada di aksi Kamisan, entah di beberapa kota pun. Ada kasus di Padang, di Bogor juga aksi Kamisan dibubarkan, dipaksa bubar karena disinyalir ataupun dicurigai ini ada hubungannya sama PKI. Padahal ya tidak ada sama sekali, pun karena kita fokusnya adalah ke bagaimana kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia ini selesai. Termasuk apa, pembunuh Munir ini siapa, dan yang lain-lain gitu, saya Sarina, Marsina, mohon maaf jadi Sarina ya. Marsina, bukan Sarina. Kalau Sarina lain nanti. Rawi Citubur dan lain-lain Jalan Kancil seperti itu. Kira-kira ketika mengadakan aksi ada hambatan ataupun kendala? Hambatan paling untuk saat ini kita hambatannya masih tetap di pihak keamanan. Ya, keamanan ya. Komunikasi kalau komunikasi nggak lancar, terus kita nggak surat pemberitahuan ataupun surat izin, pasti ada represif dan lain-lain. Nah, kalau hambatan sampai hari ini mungkin masih di situ. Namun juga terkadang kita memiliki hambatan semacam, nah ini hal yang menarik. Bu Sumarsi ini pernah mengatakan bahwasanya ketika ditanya salah satu wartawan kalau nggak salah, Bu, kapan kira-kira aksi Kamisan ini akan berhenti? Bu Sumarsi mengatakan aksi Kamisan akan berhenti ketika memang yang berdiri di depan istana ini tinggal 3 orang. Tinggal 3 orang. Kalau itu terjadi, aksi Kamisan ini akan diberhentikan. Itu menurut Bu Sumarsi. Nah, kalau di Kediri memang kita rata-rata kawan-kawan yang ikut join rata-rata ini 10-15. Dari 10 anak 15. Terus memang paling banyak memang kita bersama gue yang aksi Kamisan 26 kemarin. Momentum juga undang-undang Omnibus Law ini. Kayaknya ya berawal dari situ ternyata represif aparat ini semakin masif. Ya. Kalau di Kediri itu gimana aparatnya? Yaitu mengamankan secara prosedural, apa cacat prosedural? Kalau sampai hari ini masih memang prosedural. Kita akui, Ya? kita akui bersama pihak keamanan di Kediri masih sangat prosedural. Sangat menarik ini. Sangat menarik ini sebenarnya. Apa ya, semacam ya mereka tidak mau ambil resiko gitu. Tidak mau ambil resiko ketika mereka ingin semacam cacat prosedural terhadap kita, karena mungkin mereka juga menganggap bahasanya ini ketika
kita yang melanggar, maksudnya kita yang ada pihak keamanan melanggar mereka, mereka pun juga bisa, dan kemungkinan kita dari aksi Kamisan ini juga semacam masa semakin banyak dan lain-lain kita juga. Kalau untuk hari ini saya mungkin kawan-kawan yang lain juga sepakat sampai hari ini prosedural ya, aparat masih prosedural terhadap ya semoga aja tidak ada api yang membakar di tengah-tengah si Kamisan. Ini sangat bahaya gitu loh. Ya mohon maaf aja, aksi Kamisan juga punya anggota dan orangnya pun banyak, Kamisan pun juga banyak juga gitu loh. Nah, ditakutkan ketika ada yang membakar api, wah jangan sampai sama-sama Indonesia ini saling berperang gitu loh. Itu yang ditakutkan. Nah itu pun terjadi di daerah timuran gitu loh. Jangan sampai lah di daerah Jawa yang adem ayem ini, jangan sampai seperti itu. Benar. Karena apa ya, mungkin kawan-kawan yang lain di kota-kota lain ini semacam dari persiapan ini sudah ada. Entah apapun itu, akhirnya chaos dan lain-lain, itu memang sudah ada persiapan. Pun kalau di Kediri saya rasa kesulitan kita untuk bukan meniru ya kita anggap meniru lah ya. Untuk meniru kota-kota lain itu kesulitannya adalah tidak adanya satu pemikiran untuk menyatukan beberapa organ ini. Jadi di Kediri kita tahu bersama ada beberapa organisasi ekstra mahasiswa kampus, ada teman-teman BEM, ada teman-teman yang lain kayak katakan aliansi tadi perempuan Kediri, ada aliansi pelajar juga, terus kan teman-teman Kediri kolektiva dan yang lain-lain. Nah di situ sampai hari ini memang belum bisa untuk menjadi satu. Iya, untuk menjadi satu itu masih sulit. Pengalaman saya ada 2 aliansi, kita sudah pernah, bukan Kamisan ya, teman-teman yang lain, bukan yang menginisiasi, bukan aksi Kamisan, tapi kawan-kawan yang lain ini pernah menginisiasi bahwasanya ada aliansi dan lain-lain. Nah, namun itu gagal 2 kali aliansi. Pertama memang faktor COVID dan lain-lain, yang kedua faktor pandemi COVID-19. Yang kedua juga itu tadi, tetap bagaimana kawan-kawan ini tidak bersedia untuk bersatu. Tidak bersatu ya. Nah, kira-kira menurut analisisnya sampai kenapa kok bisa tidak mau bersatu? Kepentingannya mungkin berbeda. Mungkin saling membawa kepentingan ya, bukan keberpihakan gitu ya. Bukan keberpihakan. Nah, itu yang susah. Kepentingan. Namun sampai hari ini kita ketahui bersama juga, banyak organ-organ taktis yang ada di Kediri ini kan juga banyak orang-orangnya itu saja gitu loh. Aliansi perempuan juga kawan-kawan kita, Kediri kolektiva juga kawan-kawan kita, pun dengan kawan-kawan mahasiswa intra kampus maupun Ormek, organisasi ekstra mahasiswa ekstra kampus. Saya harap adalah bukan menyampingkan bendera, tidak. Kalaupun Anda menginginkan untuk satu tujuan namun tetap membawa bendera, itu dipersilakan. Namun bagaimana kita untuk keberpihakan ini loh, menjadi satu gitu. Pun di situ Anda memakai bendera, silakan Anda memakai apapun itu, menurut saya itu tidak masalah. Namun bagaimana embrio untuk menjadikan Kediri ini satu ya, khususnya di kota maupun kabupaten, itu semoga bisa segera terlaksana, karena momentumnya juga pas. Hari ini ada undang-undang Omnibus Law yang memang mendapat penolakan di seluruh kota, kalau menurut saya di seluruh Indonesia. Dari ujung timur sampai ujung barat ini banyak penolakan yang terjadi. Omnibus Law mungkin kalau dari saya itu sih. Untuk hambatan tadi sudah juga, hambatan banyak juga, tapi memang sampai hari ini masih lebih condong ke pihak keamanan, koordinasi yang kurang dan lain-lain. Mungkin itu masih disambil rokokan enggak apa-apa. Ya, kita itu sambil ngelinting ya, soalnya rokok itu serba mahal ini. Mungkin saya mau tanya satu lagi terkait tadi itu masalah hambatan terkait aksi Kamisan. Saya itu kan sering jalan seling Malang Buana.
Surabaya, terus ke Malang melihat situasi, ternyata aksi Kamisan itu hambatannya cuma satu ya, ormas itu. Ya, Kenapa kok benar. ormas itu loh? Iya benar. Nah. Benar. Sebenarnya yang sampean tahu ataupun info-info yang didapat, ormas itu apa sih gitu? Ya, kalau ormas kan panjangnya organisasi masyarakat. Organisasi masyarakat ya. Namun memang, nah kemarin ketika memang berbarengan ya di Kediri aksi Kamisannya ke-27 kemarin, kawan-kawan aksi Kamisan di Sinjai ini mendapatkan represif bukan dari aparat, Iya. namun dari preman sama ormas. Nah untuk ormas ini memang tidak disebutkan ormasnya apa, dan memang ada beberapa preman. Akhirnya ada 2 kawan aksi Kamisan Sinjai itu masih apa semacam diamankan sih. Nah, ketika memang kita mengatakan tadi preman sama ormas, namun kok hari ini diamankan, berarti kan ada campur tangan pihak keamanan di situ, pihak aparat dan lain-lain pasti ada. Ormas untuk hari ini di Kediri, alhamdulillah dan syukurnya belum ada. Belum ada ya. Belum. Mungkin bisa jadi 1 atau 2 hari lagi akan terbentuk ini. Ya. Karena kita ngobrolin itu. Iya. Jadi ormasnya muncul, wah ini mereka membutuhkan ormas gitu mungkin. Ya gak apa-apa, mungkin ketika Kediri itu membangun ormas, kita udah punya timing itu loh. Siap. Bisa. Sudah Siap ya. Iya. Ya untuk sampai hari ini belum ada sih. Belum ada ya. Alhamdulillah belum ada. Tapi memang kemarin kita semacam gini, teman-teman ini mendapatkan apa ya, semacam tuduhan-tuduhan mengenai kemarin kan ada kawan-kawan di Kediri ini kan ada yang menolak deklarasi kami yang koalisi menyelamatkan Indonesia itu. Nah ternyata ini aksi Kamisan juga mendapatkan semacam ini apa aksi Kamisan dan lain-lain. Bukan, itu beda lagi. Kita juga nggak tahu siapa yang memang deklarasi menolak kami ini di Kediri. Nah untuk semacam hal-hal seperti itu memang kita perlu ditekankan lagi untuk kawan-kawan bahwasanya kita murni, semacam tidak ada, mungkin bisa dicek di Instagram kita ya, kita adalah aksi yang tidak ditunggangi ataupun menunggangi siapapun, tidak ada murni sangat murni kalau menurut saya, karena kita berawal juga dari kerelaan untuk bagaimana isu-isu kemanusiaan itu tetap ada, penolakan terhadap sesuatu hal yang menyengsarakan masyarakat luas dan lain-lain, dan yang memang substansinya kejahatan HAM ini yang sampai sekarang belum bisa dipecahkan oleh negara. Ini yang jadi sorotan sebenarnya. Contohnya kasus Munir, kalau tidak salah dihukum perdata atau pidana kalau nggak salah. Kasus Munir akan ditutup tahun 2022 kalau nggak 2023. Ketika memang ini tidak ditangani, berarti kasus Munir akan ditutup dan kita tidak akan pernah tahu siapa pembunuh dari Munir ini. Munir ini aktivis HAM, beliau dari Malang. Kalau kita kawan-kawan bersama mungkin sudah tahu juga backgroundnya kawan Munir ini gimana. Saya tidak perlu menyebutkan juga. Tapi terlepas dari background beliau apa dan lain-lain, saya rasa semangat kemanusiaannya harus tetap kita jaga dan harus kita jaga. Mungkin itu. Untuk ormas belum. Tapi kalau 1-2 minggu lagi seperti yang dikatakan Mas Yayan tadi, ormas akan muncul. Ya kita karena kan ini kita sebenarnya memancing ormas untuk timbul gitu kan. Mungkin lebih tepatnya kita mengajak ormas untuk ikut aksi Kamisan. Oh gitu, siap. Iya. Bisa. Tidak ada kesalahpahaman gitu. Jadi semoga nanti ormasnya juga pun bersedia gitu. Ya, semoga aja. Semoga ormas biasanya pakai pakaian yang lain, semoga bersedia untuk memakai pakaian hitam. Mungkin itu sih Mas. Kalau untuk ormas alhamdulillah belum, syukurnya belum. Pun kalau kita ada, sebenarnya itu semacam menjadikan tempat belajarnya kawan-kawan sebenarnya. Ketika memang kita dibenturkan sama ormas, berarti kita akan semakin belajar apa yang harus kita lakukan terhadap pihak keamanan, terkhusus polisi, terus bagaimana kita harus merespon ormas-ormas yang akan mungkin bermunculan di Kediri. Mungkin nggak se-ekstrim yang lain sih. Kalau di Solo banyak ormas kan. Aksi Kamisan Solo itu juga sering mendapatkan represif dari ormas juga. Kalau pihak keamanan pun jaga.
Cuman yang kita temui kan aksi Kamisan ini dengan ormas seolah-olah kayak Liga El Clasico gitu. El Clasico. Madrid sama Barca kan Iya, gitu. bener. Nah, ketika seandainya ketika Kamisan dengan ormas ini bersatu, kan ini kan mengatasnamakan HAM dan masyarakat gitu. Nah, seolah-olah ini adalah problem bersama gitu. Bener. Nah, kan? Nah, sedangkan aparat di khususnya di Kota Kediri dan Kamisan ini udah saling menyatu. Kenapa? Kan jadi pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab karena aparatur negara itu juga masyarakat. Bener. Tidak menutup kemungkinan mereka itu juga membantu aksi Kamisan. Sebenarnya apa ya? Kalau memang untuk kepolisian khususnya pihak keamanan, ya khususnya kepolisian itu tadi, sampai hari ini memang kita responnya positif Ya. Beliau responnya positif terhadap kita. Ketika kita mengirimkan surat, beliau menerima dan lain-lain. Kita diperbolehkan untuk rutinan setiap hari Kamis. Nah, memang kalau momen komunikasi itu tidak berjalan baik, terus ditambah dengan faktor-faktor yang lain, contoh yang kayak kemarin aksi Kamisan sampai masanya banyak, aksi pihak kepolisian semacam kalau dalam bahasa Jawa ya arek-arek ini ya teman-teman ini gimana sih gitu. Kita komunikasi sudah baik dan lain-lain, namun tidak ada komunikasi mengenai bahasanya masa akan seperti ini. Pun sebenarnya mungkin saya tekankan juga kepada pihak-pihak kepolisian khususnya di Kota Kediri, ada anggapan yang mengatakan ketika masa ini banyak, kita sering dituduh semacam seperti ini. Kamu mendatangkan orang ya, kamu menghubungi mereka untuk datang ya. Saya tekankan lagi, tidak sama sekali. Hari ini media kita hanya Instagram. Hanya Instagram. Kita tidak semacam untuk mengajak kawan-kawan, enggak sama sekali. Ketika memang kita upload di Instagram, kita pun tidak menyangka kemarin like-nya sampai 500. Terus banyak teman-teman yang mengikuti akun kita juga tidak mengira seperti itu. Jadi ketika saya harap juga kepada pihak keamanan atau pihak kepolisian bisa ditekankan biasanya, ketika Anda melarang kita untuk menerka-nerka kegiatan ataupun represifnya polisi ini, kita dilarang untuk menerka-nerka. Jadi saya kembalikan juga, jangan pernah menerka-nerka bahwasanya ketika masa aksi Kamisan ini ramai, jangan pernah Anda berpikiran untuk bahwasanya kami yang mendatangkan mereka, kami yang membuat mereka untuk hadir. Ketika mereka hadir, kami sengaja untuk membenturkan panjenengan sama kita, enggak sama sekali gitu. Jadi aksi kita, ajakan kita murni hanya di Instagram. Murni hanya di Instagram. Jadi saya harap mulai sejak ini pihak-pihak keamanan pun menganggapnya saya ya wes itu mengalir gitu loh. Nggak ada ajakan sama sekali, Pak. Ataupun Bu ya. Jadi yes murni di Instagram, sampean pantau di Instagram wes. Kita nggak pernah WA mau sok Pak ape nekakno arek 500 nek WA di WhatsApp ya. Nggak mungkin. Karena kita hanya di Instagram. Iya, gitu. Kalau hari ini media tulis kita belum semacam kayak artikel berita, masih belum. Memang kita mengumpulkan orang-orang sih, masih mengumpulkan kawan-kawan yang bersedia untuk mengelola seperti akun Instagram dan lain-lain. Gitu, masih. Untuk saat ini ya, mungkin dari kan media untuk aksi solidaritas itu kan dari Instagram. Ketika flyer di up, kemudian banyak yang nge-like. Nah, ini kenapa sebabnya? Apa karena masyarakat terutama ya di daerah Kediri ini sangat rindu terkait demokrasi ataupun makna utuh dari demokrasi ataupun dari entah ya. Mungkin ada beberapa DPR yang lag dan mungkin karena ketika DPR itu aksi, mungkin bisa jadi dia itu dipecat ataupun dari pekerja-pekerja yang ikut aksi dipecat, mungkin dengan lag itu. Apakah seperti itu ya? Mungkin bisa jadi. Jadi ya. Karena saya kan salah satu admin di akun Instagram, ada beberapa admin juga. Saya salah satunya. Saya pernah semacam melihat profil-profil yang like ini. Kawan-kawan yang like postingan kita itu ternyata ada beberapa juga yang tidak follow ke kita.
Nah, berarti kalau saya menganggap biasanya itu semacam memang muncul di berandanya gitu. Di-like oleh temannya, akhirnya postingan tersebut muncul di beranda dan lain-lain, akhirnya menyebar. Itu seperti itu. Nah, kalau memang responnya kenapa kok? Ya itu tadi mungkin kaget. Pun dengan masyarakat Kota Kediri kayak semacam, saya masih ingat ketika kita aksi Kamisan kalau nggak salah yang ke-14 di Jembatan Brawijaya, itu komenan-komenan di Instagram di postingan itu memang semacam apa, mengajak teman-teman yang lain gitu. Jadi kayak ngetek kawan-kawan yang lain. Akhirnya memang kita pun tidak sengaja, kita pun juga nggak tahu dan lain-lain. Namun beberapa kali memang kawan-kawan asli Kediri, ini yang saya sangat terima kasih terhadap kawan-kawan asli Kediri, namun berproses ataupun melanjutkan studi di perguruan tinggi namun di luar kota, semacam di Surabaya, Malang, terus di Bandung dan yang lain-lain. Memang kawan-kawan ketika memang musimnya ini masih COVID-19 ya, katanya pemerintah masih COVID-19, ini kawan-kawan sering join di aksi Kamisan. Kayak teman-teman kemarin ada teman-teman dari UNESA, WINSA, dan kawan-kawan dari UB Malang, kawan-kawan yang lain juga. Saya berterima kasih karena panjenengan yang asli Kediri bersedia untuk memang bagaimana nanti kelangsungan aksi Kamisan ini akan tetap dan berlipat ganda. Ben ngeri kayak lagune Fajar Macak Gawat kata teman-teman. Hari ini kan senangannya gitu, Macak Gawat dan lain-lain. Mungkin itu sih. Ini ada pertanyaan ya, ini dari komentar YouTube. Pertama dari akun Muhammad Hijat Fauzi. Melihat aksi Kamisan kemarin yang diberhentikan secara paksa, apakah dari relawan aksi Kamisan akan tetap melanjutkan aksi Kamisan di Kediri? Dan apa yang sudah disiapkan dari relawan aksi Kamisan? Ini maksudnya untuk minggu depan nih mungkin ada was-wasan ya dari orang-orang luar, wah ini aksi Kamisan kok mulai dibubarkan gitu kan. Apakah minggu depan ada lagi atau tidak? Mungkin itu sih intinya itu. Kalau untuk minggu depan ini ngapunten nih Lur ya, tak samping linting. Ya, gak apa-apa. Kalau untuk Kamisan ke-28 ya, berarti aksi Kamisan di minggu depan ini kita akan tetap ada. Kita akan tetap seperti biasanya, kita ada di bundaran Patung Siu di Sekartaji, Taman Sekartaji. Kalau memang kemarin kenapa dibubarkan itu memang pertama komunikasi kita nggak lancar, koordinasi juga nggak lancar, ditambah lagi kita belum mengirimkan surat pemberitahuan. Ya, belum mengirimkan surat pemberitahuan. Dan di situ ternyata dari petugas kepolisian akhirnya memberhentikan kita untuk aksi untuk sementara, untuk hari kemarin sih, untuk Kamisan yang kemarin. Dan saya juga sudah komunikasi semacam sedikit koordinasi, bahwasanya saya akan terus komunikasi sama pihak keamanan agar keberlangsungan aksi Kamisan ini akan tetap terus. Jadi untuk kawan-kawan yang minggu depan atau Kamis depan itu aksi Kamisannya ke-28, monggo untuk hadir dan jangan pernah takut ataupun was-was dengan pihak keamanan. Kalau memang kita tidak salah, kalaupun memang kita tidak melanggar apapun, jangan pernah takut. Seperti yang dikatakan Gus Dur, silakan terus berjalan. Kalau Anda benar, silakan diteruskan. Mungkin seperti itu. Jadi ditunggu untuk kawan-kawan yang lain ya. Oh ya, ini ada tambahan lagi dari akun Jokojo. Tanya terkait pelajar ikut aksi atau demo. Ini bagaimana nih? Mungkin tanggapannya. Apakah memang pelajar itu ngikut ke aksi Kamisan atau bagaimana waktu demo itu? Kalau gimana? Gini, kalau yang saya menganggap minggu kemarin ya, minggu depan yang aksi Kamisan 26 bertepatan sama kan paginya di DPRD Kota Kediri. Di Instagram saya rasa cukup jelas bahwasanya kita aksi Kamisan itu tidak semacam tidak memakai nama aksi Kamisan untuk ikut turun di DPRD Kota Kediri yang pagi. Namun kawan-kawan yang biasanya menjadi relawan aksi Kamisan Kediri ini ikut dalam afiliasi Sekartaji.
Nah, di afiliasi Sekataji ini ada beberapa kawan-kawan yang lain, ada Kediri Kolektiva, Aliansi Perempuan Kediri, pun dengan Aliansi Pelajar Kediri. Nah, itu yang harus ditekankan, bahwasanya di pagi hari itu adalah individu merdeka yang ikut dari kita, dari relawan, tapi tidak mengatasnamakan aksi Kamisan ikut di pagi hari. Kita tetap konsisten di sore harinya, ya kan? Nah, untuk merespon mengenai apakah pelajar ini berhak atau dan lain-lain untuk mengikuti aksi, saya rasa itu berhak. Ya. Sangat berhak. Karena kenapa? Kembali lagi, bagaimana membentuk karakter. Ketika katakan presiden kita mengatakan revolusi mental dan lain-lain, saya rasa pendidikan-pendidikan kritis ini harus segera diterapkan ataupun dikenalkan kepada pelajar. Karena kalau kita ngomong revolusi mental, sedangkan pelajar ini tidak memiliki nalar kritis dan lain-lain, saya rasa itu percuma. Nah, namun memang respon hari ini di Kota Kediri, khususnya mengenai kawan-kawan pelajar, menurut saya pribadi ini sedikit berlebihan. Berlebihannya kenapa? Kemarin saya mendapatkan info, nah ini infonya terpercaya. Bahwasanya ketika memang minggu kemarin paginya di DPRD Kota Kediri banyak pelajar, kawan-kawan pelajar, di sore hari Kamisan juga banyak pelajar juga. Ternyata dinas terkait ini, dinas yang bersangkutan ya, mengenai sekolah-sekolahnya di Kediri ini mengumpulkan kepala sekolah masing-masing yang ada di Kota Kediri, mengumpulkan kepala sekolah, lalu semacam bagaimana agar pelajar ini tidak mengikuti aksi demonstran, pembungkaman hak seperti itu. Saya rasa itu yang harus itu seharusnya tidak boleh seperti itu. Karena kenapa? Ketika memang pendidikan kritis tidak didapatkan di sekolah, mau tidak mau memang naluri pelajar ini mencari di luar, gitu. Jadi karena menganggap sekolah tidak mampu untuk memberikan pendidikan kritis terhadap pelajar itu sendiri. Dan hari ini pun pembungkaman kan juga sangat kompleks, ya kan. Ketika pelajar ikut demo, nanti diancam tidak bisa mendapatkan SKCK dan lain-lain. Ya kan sebenarnya kan itu kan salah satu bentuk pembungkaman menurut saya. Mungkin itu sih kalau pelajar ya. Mungkin saya sedikit menambah ya terkait siswa, bukan hanya siswa aja yang mengalami, tapi juga mahasiswa. Mahasiswa juga. Iya, kita kan ketika kita melihat mahasiswa yang wisudanya itu tidak tepat waktu atau lulus di waktu yang tepat, ataupun kuliahnya molor, mungkin itu karena ketidak ada kepercayaan atas kampusnya atau kependidikannya gitu. Nah, selama ini kenapa kok mahasiswa molor, ngapain aja? Mungkin dia itu melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin dia itu mendapatkan passion. Ketika mahasiswa itu mendapatkan passion terus nyaman, dia itu akan merelakan segala hal. Nah, sayangnya pendidikan yang ada di entah itu di lembaga ataupun di kampus ya, itu tidak menaungi itu loh. Iya kan? Benar. Ketika itu diadakan di kampus, secara otomatis mahasiswa itu bakalan lulus tepat waktu, kemudian nalarnya terbentuk gitu. Tapi kan pemahaman seperti itu hanya sebatas hanya hayalan belaka gitu. Mengingat problem-problem saat ini, kita gak usah bingung ketika kita itu melihat mahasiswa mengadakan kegiatan terus dibubarkan, ya kan. Pada akhirnya kan yang namanya anak muda ini selalu mencari sesuatu yang baru gitu, tanpa memikirkan secara secara dirinya, tapi emosionalnya ya memang wajar gitu. Soalnya yang perlu ditekankan itu bukan dalam segi kecerdasan ataupun kepandaian, tapi emosionalnya. Nah, ini lagi-lagi saya katakan pendidikan tidak bisa menangkap itu. Jadi ini Nadiem Makarim gimana ini? Wah, itu urusan Nadiem Makarim. Oh iya. Kita itu hanya sebatas pelajar. Masalah teknis dan lain-lain itu kita serahkan kepada menteri aja gitu. Tapi ketika kita menyerahkan itu, jadi semacam nggak mampu menurut saya. Nggak mampu emang. Tapi ketika kawan-kawan mengatakan kalau menteri pendidikan nggak mampu, kenapa nggak sampean saja ya? Belum gitu Mas. Belum ya. Belum. Sebenarnya menteri pendidikan itu bukannya tidak mampu ya, tapi dia itu tidak mau turun ke lapangan ataupun observasi gitu loh.
yang selama ini yang kita ketahui, yang observasi hanya sebatas angket yang dikirim oleh kampus, kemudian dibuat jurnal, kemudian dikirimkan ke pusat. Nah, ini problemnya itu loh. Yang jadi pertanyaan lagi, jurnal itu udah udah bisa diterapkan apa enggak gitu. Nah, ini problemnya. Mentang-mentang jurnalnya udah masuk di scholarship ataupun di media-media manapun, pemerintah langsung menerapkan itu. Ya jangan gitu nih. Harus ada uji coba. Uji jurnal gitu. Uji jurnal ya. Harus ada uji jurnal gitu. Mungkin itu sih kalau untuk pelajar ya. Dari saya. Mungkin ada yang lain atau kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi kita ngopi aja sama rokok, kan bincang santai mahasiswa. Mungkin juga ini apa ya, kemarin ketika Mas Yeyen ya menghubungi saya untuk bagaimana nanti kita mengadakan acara yang hari ini, ya. Mungkin juga saya berterima kasih Mas dalam artian bahwasanya seperti yang saya katakan kemarin, aksi Kamisan ini sebenarnya menunggu kawan-kawan pers. Ya. Sangat menunggu sekali. Saya latar belakang saya kampus dari kampus Ujung Selatan lah, kampus di Ujung Selatan Kota Kediri, di timur Sungai Berantas, pepetnya ya, berdempetan. Kita menunggu sekali bahwasannya kawan-kawan pers ini bisa untuk kembali lagi, kalau bahasanya kembali ke kita ya. Bagaimana tugas pokok dan fungsi dari kawan-kawan pers ini tidak hilang, gitu. Saya mengharapkan seperti itu, dan ternyata kemarin ketika saya ngobrol sama Mas Yeyen ini, ternyata didapatkan hasilnya adalah kita saling menunggu, gitu Mas. Iya, kita aksi Kamisan menunggu pers juga menunggu aksi Kamisan, dan mungkin ya kawan-kawan yang lain pun saling menunggu. Kan ini ya mungkin sedikit klarifikasi. Dari pengurus perhimpunan pers mahasiswa dalam Kota Kediri pun juga sama-sama menunggu. Jangankan di lintas ormek ataupun lintas komunitas ya, di LPM pun juga sama-sama menunggu gitu loh. Nah, akhirnya kita itu ada inisiatif, ayo kita babati semua aja gitu. Saya Eko dan kawan-kawan lain itu. Akhirnya terbentuk seperti ini. Bukan hanya problem seperti ini bukan di Kamisan aja, tapi di AJI, Aliansi Jurnalis Independen Kediri pun seperti itu. AJI bareng. Iya, awalnya kita itu juga saling menunggu, kemudian ya emang ya mohon maaf Mas Agu, emang AJI sampai saat ini emang vakum ya. Akhirnya ketika kita itu mengadakan pertemuan, mau mengadakan kegiatan apa, akhirnya kita itu final kita mengadakan screening. Yang diadakan di Maspu. Akhirnya kita mengadakan screening di Maspu, dan alhamdulillah pesertanya itu membludak. Berarti itu memang benar-benar membuktikan menunggunya itu tadi. Iya, menunggunya. Dan niatnya yang paling penting ini. Gimana? Wah, saya nggak tahu juga ya, dan itu pun bahkan modalnya itu pun sekitar 200.000 bisa mendatangkan peserta sampai 500 sih. Kelas warung kopi Masku. Berarti semoga setelah inilah teman-teman ataupun kawan-kawan yang ada di Kediri semacam waktunya wayai kita itu ada dari aksi Kamisan, mungkin ada mengajak teman-teman lain. Aksi Kamisan itu kan hanya baru satu aliansi lah, di Kediri kan mungkin banyak sekali aliansi. Mungkin oleh aksi Kamisan mungkin ngajak ngapain gitu. Penekanannya adalah ke kawan-kawan yang lain. Aksi Kamisan ini bukan hanya milik perorangan ataupun siapa, enggak sama sekali. Kita di awal dulu ketika memang ada semacam penanggung jawab dari Mas Vanderus. Namanya Mas Vanderus, ini salah satu kampus mahasiswa di salah satu kampus di Kediri. Banyak anggapan bahwasanya aksi Kamisan ini berafiliasi dengan salah satu organisasi gitu. Jadi saya rasa, dan saya sangat berterima kasih kepada Mas Vanderus ini, bahwasanya upayanya Mas Vanderus ini sangat, ayo Mas, kita jangan sampai termakan isu bahwasanya Kamisan ini miliknya ini, afiliasinya ini, jangan sampai. Bahwasanya kita memang milik seluruh masyarakat kota maupun kabupaten Kediri gitu loh.
siapapun boleh ikut, apapun latar belakang Anda, apapun ormek Anda, apapun pekerjaan Anda. Teman-teman ada yang berkata, Mas aku hanya buruh tani, buruh tani padi kan. Kemarin semalam ada yang curhat seperti itu. Itu tidak masalah sama sekali, karena ketika kita tidak sampai menyentuh akar rumput dari masyarakat yang khususnya di kota dan kabupaten Kediri, kita tidak ada apa-apanya. Menurut saya seperti itu. Jadi memang gerakan-gerakan seperti ini, kawan-kawan komunitas apapun, aliansi apapun, kembalinya akan ke masyarakat. Maka penting dari itu, masyarakat ini harus bagaimana mendapatkan pemahaman-pemahaman yang benar. Jangan sampai masyarakat termakan bahwasanya oh itu kaum eksklusif, oh mereka hanya bergerak bersama mahasiswa, mereka hanya bergerak dengan kawan-kawannya mereka sendiri. Jangan sampai masyarakat berpikiran seperti itu, karena kenapa? Itu sangat bahaya. Iya, Sangat bahaya, karena nanti kelas-kelas antara mahasiswa, antara masyarakat, kan sekarang kan lagi rame-ramenya nih, iya lagi digodok mahasiswa tidak membela masyarakat karena tidak satu alma mater kan gitu. Itu sangat sering, dan mungkin saya harap kawan-kawan yang lain, entah Kanda, Sahabat, Bung, Imawan dan lain-lain, saya harap kembali lagi ke masyarakat, bersatu untuk ini. Kalau dari saya nanti ngajaknya sekarang Instagram, pantau Instagram kita @aksi_Kediri sama PPMI Kediri ya. Ya mungkin dari Mas Ahmad Hidayat alias Mas Yaya ini mau menambahkan atau memberikan komentar. Ini mungkin warungnya pengen nyetel musik ini. Oh gitu ya. Ya mungkin ada terakhir gitu. Mungkin dari saya pribadi itu, saya kan kemarin tidak mau ikut aksi pas tanggal 8 karena saya itu udah kecewa dengan pemerintahan, karena pandemi ini udah beberapa anak undang-undang yang hadir gitu. Padahal pandemi ini udah berapa bulan ini tidak selesai dan itu pun menghambat kuliah saya, kuliah offline gitu. Nah, akhirnya saya itu menarik kesimpulan bahwasanya buat apa ikut aksi, buat apa ngerespon Indonesia. Akhirnya saya itu tidur di kontrakan. Iya. Gak mau masuk. Tidur di kontrakan ini beneran nih. Kemudian di akhir ujung saya itu menyadari bahwa saya juga orang Indonesia dan bapak saya juga petani. Problem kita sama. Pada akhirnya saya itu mulai terbangun dan mulai aktif kembali seperti halnya kayak dulu gitu. Meskipun dulu itu saya itu menggunakan emosional, kekerasan, tapi sekarang udah beda gitu. Mungkin itu ya. Oh ya, satu lagi. Untuk pemerintahan ataupun aparat ataupun yang melakukan kerusakan, yang merusak alat-alat media dari teman-teman kita, teman-teman Pesma ataupun wartawan umum, segera minta maaf, minimal diganti lah gitu. Soalnya mahasiswa itu tidak kuat membeli alat semahal itu ya. Itu yang sangat disesali gitu loh. Dan lagi ada isu bahwasanya ada beberapa Pesma yang ketahan. Nah problemnya apa? Sebenarnya di Jakarta itu loh, seorang cewek sekitar tiga Pesma mahasiswa cewek itu ditangkap gitu. Yang jadi pertanyaan kita di grup Pesma mahasiswa Indonesia itu, yang jadi pertanyaan kenapa gitu? Kita itu cuma sebatas keliputan, ketika ada kios kita lari, malah kita yang kena kan gitu. Kita kan nggak ikut-ikutan teman-teman, nggak ikut lempar batu dan lain-lain. Ini suatu hal yang sangat lucu gitu. Begitu. Ya, mungkin ya kita ya sebagai mahasiswa yang ikut aksi ala kadarnya, apa adanya, kita saling merangkul dan aparat juga saling merangkul, jangan kayak di Semarang. Mungkin ya aparat yang ada di seluruh Indonesia wajib belajar bagaimana cara menertibkan aksi yang ada di Kediri dan baca buku. Mungkin ya. Kalau baca buku saya kira itu menjadi
hal problem ya itu. problem individu itu. Problem individu. Yang penting belajar Cara belajar menerapkannya. dari apapun, belajar dari alam dan lain-lain itu. Mungkin gitu ya. Oke. Mungkin ada quotes terakhir dari Mas Damar Lestari ini untuk Dari saya mungkin cukup. Hidup korban, jangan diam, lawan. Terima kasih. akan Mas Yayan. Mungkin closing statement dari Sudah itu tadi. Sudah itu. Saya jargonnya itu. mungkin dari saya ya, ketika mulut dibungkam, tulislah dengan pena ataupun mengetik kemudian diupload. Salam pes mahasiswa. Salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih. Saliman. Oke, siap. Kayak penyerahan sertifikat. Selesai. Selesai. Selesai.